Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rumah belajar. Dengan rumah belajar kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin menyampaikan salam kenal kepada Bapak Ibu semuanya dan salam hormat saya. Di sini saya sebagai pendidik, guru ya, sama seperti Bapak Ibu semuanya. Saya bertugas di salah satu sekolah di Nusa Tenggara Timur dan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya akan sharing atau berbagi kepada Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan konten ataupun hal yang semoga dapat bermanfaat kepada kita semuanya ya berkaitan dengan portal rumah belajar ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sesi awal ini tentu saya ingin memperkenalkan diri saya dulu, menyapa Bapak Ibu semuanya di sini juga ya. Jadi biar kita saling kenal, saling terhubung ya karena kita sama-sama pendidik, kita harus connect ya dan saling bahu-membahu, saling berbagi, saling memberikan informasi ya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, rame sekali nih ya di kolom chat ini. Ya, ada Ibu Widya, ada Ibu Dewi, Bu Rosa, salam kenal Bapak Ibu semuanya ya, salam hormat dari saya. Dan berikutnya Bapak Ibu saya akan memperkenalkan lebih lanjut berkaitan dengan saya sendiri Bapak Ibu ya, karena kebetulan ini saya sudah diberi ruang oleh Salman Edu Training Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu sudah sering ya mengikuti kegiatan sesi live dari Salman Edu Training ini yang juga menyajikan konten-konten yang sangat bermanfaat ya, sangat penting untuk Bapak Ibu simak ya. Jadi maka dari itu pastikan Bapak Ibu bisa menyimak nanti sampai selesai. Walaupun ini cukup singkat dengan harapan Bapak Ibu semua bisa belajar bersama dengan kita semua saling sharing pengalaman berkaitan dengan pembelajaran. Nah, pada sesi ini Bapak Ibu sekalian, ya di sini saya sudah menyiapkan sedikit slide ya, slide Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lihat di layar di sini. Nah, Bapak Ibu, tentang rumah belajar Bapak Ibu hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, siapa Bapak Ibu di sini yang sudah pernah menggunakan konten di rumah belajar Bapak Ibu? Siapa saja? Ayo coba sampaikan di kolom chat Bapak Ibu, siapa saja yang sudah pernah menggunakan konten portal rumah belajar ini. Mau video, kemudian aplikasi web atau game edu ya. Siapa saja Bapak Ibu nih? Saya mau tahu nih. Ya, kira-kira dari mana saja Bapak Ibu yang mungkin atau mungkin Bapak Ibu baru kenal, baru tahu portal rumah belajar ini baru Bapak Ibu kenal, baru mengikuti kegiatan ini. Jadi setelah mengikuti sesi ini, Bapak Ibu ternyata, wah ternyata ada ya portal rumah belajar ya. Nah, portal rumah belajar ini merupakan salah satu platform atau jenis alat yang digital ya, yang berbasis konten, yang di dalamnya sangat luas sekali, di dalam nanti ada berbagai media, konten, kemudian aplikasi yang tentu akan sangat mensupport, membantu pembelajaran kita Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan keberadaan saya di sini, bahwa saya adalah salah satu sahabat rumah belajar ya, dan juga sahabat Bapak Ibu semuanya sekarang ini ya. Nah, sahabat Bapak Ibu semuanya, maka dari itu Bapak Ibu, saya akan sedikit menyampaikan profil saya sedikit ya. Saya di sini perkenalkan saya tadi, nama saya lengkap saya Ali Zainal, saya guru di SD Impres Rata Bapak Ibu. SD Impres Rata Kabupaten Nagekyo, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saya juga memiliki konten atau media platform streaming juga yang mungkin jika Bapak Ibu ada kesempatan atau mungkin mau belajar juga berbagi dengan saya ya, bisa langsung cek channel saya di http://youtube.com alizainal22. Nanti di enter di situ nanti muncul YouTube pribadi saya ya, YouTube pribadi.
Kemudian saya juga salah satu bagian dari konten kreator untuk, konten edukasi, khususnya di platform YouTube juga Bapak Ibu, ada konten EPJOK. Bapak Ibu bisa cari di YouTube ya, ketik saja EPJOK, nanti pasti itu muncul konten-konten saya yang tentu saya juga turut berpartisipasi untuk, meramaikan khasanah perkontenan atau pervideoan dengan harapan konten-konten video, konten-konten edukasi juga dapat bersaing dengan konten-konten yang mungkin tentu Bapak Ibu semuanya tahu ya, sekarang sudah ramai video-video yang berbagai jenis. Nah, sebagai pendidik kita juga harus turut kampanye juga agar video pembelajaran, video edukasi ini bisa juga anak-anak lebih tertarik juga. Jadi bukan hanya nonton video-video yang sifatnya hiburan, sifatnya refreshing, prank dan lain sebagainya ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian terkait portal rumah belajar Bapak Ibu. Nah, portal rumah belajar ini, nah Bapak Ibu tentu baru, nah di sini ada yang baru kenal nih, Pak Zarlia ya. Wah, Pak Agung juga. Eh, di sini ternyata baru ada yang tahu ya, rumah belajar ini. Wah, pas ini Bapak Ibu ikut pada sesi ini, sesi sosialisasi rumah belajar ya dengan nanti khusus pengembangan sumber belajar. Ya, Bapak Ibu nanti akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan berbagai sumber belajar, referensi media yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk semakin membuat kelasnya asik ya, kelasnya menjadi seru dengan konten-konten atau media yang tentu sudah siapkan oleh pemerintah ini ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah portal rumah belajar ini Bapak Ibu adalah resmi. Ya, resmi dari pemerintah, dalam hari ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana dipelopori atau ditangani oleh Pusdatin ya, Pusat Data Teknologi dan Informasi Komunikasi ya, rumah belajar. Nah, rumah belajar itu apa sih? Nah, rumah belajar itu adalah sebuah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi ya. Nah, ini bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas ya, interaksi, Bapak Ibu interaksi. Nah, kemudian Bapak Ibu, rumah belajar ini bisa digunakan oleh jenjang PAUD, SD, SMP, SMA. Nah, Bapak Ibu dari jenjang apa saja nih kira-kira? Ya, SD, SMP atau SMA nih kira-kira ya. Coba Bapak Ibu ceritakan nih di kolom chat. Wah, ini dari SD Ibu Sri ya. Nah, wah dari SD juga, SD Negeri Mohong, Pulau. Halo Bapak Ibu. Kemudian ada SD Hutaraja ini. Wah, sepertinya sementara SD ya. Nah, kalau SD cocok Bapak Ibu, saya juga guru SD ya. Tapi saya guru PJOK. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin juga guru PJOK bisa lihat konten saya atau media saya yang saya kembangkan ya di EPJOK juga Bapak Ibu ada di sana ya. Nah, di sini berkaitan konten-konten rumah belajar ini, saya sangat berharap nanti ke depan portal rumah belajar ini bisa berkembang atau memberikan dampak yang signifikan, benar-benar membantu ya, dan apalagi ini portal resmi Bapak Ibu. Nah, selain kita bisa sebagai pengguna web ini, kita juga sebagai kontributor nanti Bapak Ibu ya. Nah, seperti apa sih nanti layanan rumah belajar ini apa saja ya? Nah, jadi Bapak Ibu, rumah belajar ini memiliki berbagai layanan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengakses web ya di Chrome. Bapak Ibu bisa sambil nyoba juga ya di rumah ya atau di sekolah ya sekarang ya, mungkin masih sementara sambil mengajar ya, sambil mungkin mengerjakan RPP ya. Bapak Ibu bisa langsung ketikkan saja di Google belajar Kemdikbud. Nah, nanti pasti diarahkan portal rumah belajar ini Bapak Ibu ya. Nah, ini dia belajarkemdikbud.go.id kita. Oke. Nah, ini dia Bapak Ibu portal rumah belajar. Ya, ini dia. Belajar dari rumah. Nah, ini kemudian ada penjelasan ya tentang portal rumah belajar. Ayo Bapak Ibu dicoba ya, dibuka webnya,
Chrome-nya atau Bapak kalau buka YouTube ya di laptop, buka tab baru, lalu isikan belajar kemdikbud.go.id atau ketikkan pencarian di Google seperti yang saya demokan tadi Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu berkaitan dengan layanan rumah belajar ini, Bapak Ibu juga harus tahu ada beberapa fitur-fitur canggih, fitur-fitur yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan konten media dalam hal menyukseskan pembelajaran kita di kelas ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu tahu bahwa di portal rumah belajar ini ada kelas maya. Ya, ada kelas maya Bapak Ibu. Nah, kelas maya itu kalau Bapak Ibu masa Covid kemarin mungkin Bapak Ibu tentu tidak bisa tatap muka ya. Nah, di portal rumah belajar ini sebenarnya juga sudah menyediakan Bapak Ibu untuk portal kelas maya ini. Ya, jadi kelas digital. Jadi kita tidak perlu bertemu ya. Jadi bisa menggunakan kelas maya ini ya, atau bahasa kerennya Bapak Ibu, kelas maya ini adalah Learning Management System atau LMS. Nah, tentu Bapak Ibu tahu ya. Ayo, siapa yang sekiranya di sini yang sering menggunakan LMS Bapak Ibu? Ya, mungkin sedang PPG atau mungkin sedang ikut pelatihan-pelatihan, biasanya pasti menggunakan LMS. Ya, kalau rumah belajar ini juga memiliki LMS Bapak Ibu ya. Nah, yang berikut ada sumber belajar Bapak Ibu ya. Sumber belajar ini adalah layanan yang mana menyajikan materi ajar baik bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum Bapak Ibu, kurikulum ya. Dan materi ajar ini disajikan secara terstruktur dan tampilannya sangat menarik. Nah, itu tentang sumber belajar. Lalu ada lagi Bapak Ibu, Lab Maya. Nah, Lab Maya ini adalah laboratorium yang digital Maya. Jadi ketika kita akan melakukan praktikum, misalkan mau percobaan fotosintesis ya, kemudian kita berada pada posisi yang berjauhan ya, tidak bisa tatap muka, kita bisa menggunakan Lab Maya ini Bapak Ibu. Jadi bisa secara interaktif jarak jauh. Nah, walaupun menggunakan media yang sifatnya digital ya, dan sistem berbasis web atau aplikasi. Jadi nanti bisa menggunakan lab contoh percobaan-percobaan fotosintesis misalkan ya, itu untuk guru IPA. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang guru IPA. Coba siapa saja yang guru IPA. Nah, guru IPA harus tahu nih Lab Maya ini. Harus tahu Lab Maya ini karena akan sangat membantu nanti. Apalagi kalau Bapak Ibu di sekolahnya belum ada lab, khususnya guru SD. Ya, kalau guru SD pasti di sekolah-sekolah sangat jarang ya lab ya, laboratorium khususnya yang IPA ya. Nah, dengan portal rumah belajar ini Bapak Ibu bisa terfasilitasi labnya, bisa melakukan treatment uji coba, penelitian kecil-kecilan berbasis web atau aplikasi dan tentu hasilnya juga bisa memberikan gambaran ya sebuah riset atau penelitian kecil-kecilan di lab itu. Dan yang berikut Bapak Ibu ada bank soal Bapak Ibu ini ya. Ada bank soal ini Bapak Ibu. Kalau mau tahu di sini bank soal ini, tentu bank soal ini di dalamnya juga banyak koleksi fitur-fitur latihan-latihan soal, contoh soal penilaian semester, penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Bapak Ibu bisa mencari di bank soal ini ada Bapak Ibu ya. Nah, ini fitur 4 atau fitur inti dan selain itu Bapak Ibu juga ada peta budaya, ada buku sekolah elektronik, ada wahana jelajah angkasa. Wah, ini jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajak anak-anaknya terbang ya, melihat angkasa, bisa menggunakan fitur ini ya, wahana jelajah angkasa. Dan yang berikut ada karya bahasa sastra, kemudian ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ini khususnya terkhusus spesial ini untuk Bapak Ibu guru dimanapun ya, karena nanti di menu pengembangan keprofesian berkelanjutan ini akan ada berbagai pelatihan-pelatihan yang tentu akan sangat membantu kita dalam apa istilahnya mengembangkan kompetensi kita khususnya dalam platform digital ya. Begitu Bapak Ibu. Dan yang berikut Bapak Ibu ada blok pena. Jadi Bapak Ibu yang suka menulis-nulis nih. Nah, itu juga bisa menggunakan blok pena ini untuk menyalurkan apa? Kreasinya, kontennya dalam bentuk tulisan. Lalu edu game, Bapak Ibu, edu game ini adalah permainan yang
digital ya, permainan yang sifatnya mengarah ke edukasi atau game edukasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seringkali melihat anak-anak nge-game ya, Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan lain sebagainya. Nah, rumah belajar juga menyediakan edu game ya, game pendidikan tentunya. Ketika mereka bermain game ini, mereka secara tidak langsung tanpa mereka sadari nanti mereka sebenarnya juga belajar terkait dengan beberapa materi pelajaran. Nah, dan yang berikut adalah augmented reality ya, AR. Jadi seperti menampilkan keadaan yang menyerupai real sesungguhnya. Nah, itu Bapak Ibu untuk berbagai fitur portal atau layanan rumah belajar Bapak Ibu ya. Nah, portal rumah belajar ini menyajikan berbagai layanan tadi. Tentu Bapak Ibu harus mencoba nanti ya, dicoba satu-satu karena akan sangat bermanfaat tadi, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan layanan-layanan tadi Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga bahwa Bapak Ibu, di konten-konten tadi berkaitan dengan, sumber belajar ya, karena memang yang saya ingin tekankan di sini kepada Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui saat ini, ya adalah sumber belajar. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti bisa mengetahui berbagai referensi media pembelajaran yang bisa dibagikan atau diberikan kepada anak didik, ya. Nah, ini sumber belajar. Nah, pada konten sumber belajar ini Bapak Ibu sekalian, ya, pada konten sumber belajar ini terdapat konten audio dan video dan konten web Bapak Ibu. Ya, ada audio video dan konten web. Nah, pada konten audio dan video ini Bapak Ibu caranya bisa mengakses di portal tadi belajar Kemdikbud tadi lalu bisa pilih sumber belajar. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membuka-buka ya, mencoba mengeksplorasi, melihat-lihat, dicoba-coba. Misalkan nanti ada yang mungkin bingung, boleh ditanyakan kepada kami ya, ditanyakan kepada saya tadi kontak atau apa namanya, platform media sosial saya sudah saya bagikan, bisa dihubungi di situ ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan sumber belajar ini, Bapak Ibu, di dalamnya ada beberapa konten-konten ya, yang termasuk di dalamnya ada konten audio, video, dan konten web tadi. Nah, konten audio dan video ini contohnya, nah ini sudah sumber belajar ya. Kita bisa mencari, misalkan Bapak Ibu, saya akan mencari konten tentang video pembelajaran materi saya PJOK. Nah, ini PJOK, saya enter. Nah, tampil di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada referensi pertolongan pertama, kemudian tentang apa ini? Atletik ya. Kemudian ini tentang atletik juga ya. Oh, ini renang Bapak Ibu, sorry ya. Ini renang, ini atletik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bisa dijadikan referensi media pembelajaran. Ketika kita pilih, kita play misalkan, nah ini kita klik, nah kita play. Nah, nanti di sini kita bisa melihat berbagai konten-konten media pembelajaran dalam bentuk konten video, Bapak Ibu ya, konten video. Dan tentu konten-konten video ini juga sudah terfilter dengan aman, dengan rapi, dan Bapak Ibu juga bisa memilih, tentu tidak perlu memikirkan, apalagi nanti ketika Bapak Ibu mungkin memberikan link di sini, ketika Bapak Ibu melihat konten yang Bapak Ibu sajikan dalam bentuk video misalkan, nah ini ketika Bapak Ibu pilih, nah tentu nanti di sini juga semuanya pasti relevan dengan pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, semuanya relevan dengan pendidikan ini pasti ya, karena ini sebuah satu platform ya, satu rumah ya yang dinamakan dengan portal rumah belajar. Jadi kesempatan untuk anak-anak keluar dari web ini atau mencari konten lain sangat minim ya. Sangat minim artinya ini dalam sisi positifnya kita bisa melihat bahwa nanti anak-anak akan semakin fokus karena di sini pasti konten pembelajaran. Nah, itulah nanti yang sifatnya bisa memberikan dorongan atau memberikan istilahnya terapi ya, sugesti kepada anak-anak bahwa video pembelajaran di sini banyak dan mereka pasti nanti secara tidak langsung bisa menyukai dan yang disukai akan di-play atau dimainkan. Ya, ini untuk konten sumber belajar ya. Kemudian selain konten ini ya, ada audio dan video tadi.
selain video juga ada konten audio Bapak Ibu ya ini. Audio itu ya seperti suara saja MP3 ya, seperti podcast begitu hanya mendengarkan suara begitu ya. Biasanya ini tentang cerita-cerita ya, mungkin tentang bahasa Indonesia, syair, puisi dan lain sebagainya. Itu. Dan yang berikut ada konten web Bapak Ibu. Konten web ini lebih cenderung pada konten-konten yang sifatnya aplikasi atau media web berbasis HTML5. Nah, langsung saja Bapak Ibu kita coba ya. Jadi yang berkonten berbasis web ini sifatnya adalah interaktif Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengendalikan sesuka kita. Contohnya di sini saya akan memilih siklus air di sini saya klik. Nah, klik lihat selengkapnya. Nah, nanti akan tampil multimedia interaktif ya yang berbasis web. Kita tinggal memainkan secara interaktif Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi kurang lebih seperti apa ya? Seperti game juga ya Bapak Ibu. Kita bisa memainkan, tapi di sini lebih cenderung arah kepada konten konten pembelajaran yang tentu sesuai dengan pelajarannya. Nah, di sini salah satu contohnya adalah edisi siklus air ini. Kita bisa memainkan Bapak Ibu. Kita klik mulai. Ya, kita klik mulai ya, sebentar. Ya, klik mulai. Nah, ketika kita klik, ya nanti akan ada pilihan ayo belajar, ayo berlatih. Misalkan kita pilih ayo belajar. Nah, ada menu manfaat air, siklus air. Jadi, kita bisa mengendalikan sesuai dengan yang kita minati atau yang akan kita pelajari. Nah, seperti itu. Ini ya, jadi sangat interaktif, akan sangat seru sekali. Anak-anak pasti nanti akan tertarik ya. Jadi ini. Dan yang berikut, nah misalkan kita mau berlatih, ini juga bisa kita pilih. Nah, kita pilih dan ini berbasis web Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengakses kapan saja, di mana saja dan dengan siapa saja ya. Itu kurang lebih untuk konten berbasis web. Jadi konten berbasis web ini sifatnya interaktif Bapak Ibu ya, interaktif. Begitu. Dan selanjutnya, bentar, ya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sumber belajar ini, Bapak Ibu sekalian juga harus tahu ya, cara menggunakan sumber belajar. Nah, cara menggunakan sumber belajar Bapak Ibu, di sini contohnya tadi ada konten web, konten audio video. Kalau Bapak Ibu kontennya adalah konten berbasis web, ya, Bapak Ibu tinggal share linknya, simpelnya seperti itu ya, praktisnya seperti itu. Bapak Ibu bisa meng-share langsung linknya, contohnya di sini. Nah, kita akan memilih konten web misalkan, konten web, ya misalkan ini tadi, konten web terbaru. Nah, contohnya yang lain misalkan ini, kita tinggal pilih klik, lalu kita klik selengkapnya. Nah, ini linknya kita bisa dapatkan ya. Kita copy dan kita bagikan ya. Kita share atau kita bagikan bisa ya. Ini saya akan juga memberikan contoh meng-share atau membagikan juga ini. Saya kirim ke private bisa mencoba merasakan konten salah satu konten multimedia interaktif ya. Dan selain itu Bapak Ibu, untuk cara menggunakan konten sumber belajar di konten audio dan video misalkan. Nah, ini misalkan kita memilih salah satu video di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa memilih atau menggunakan kontennya ini ada beberapa cara. Pertama, Bapak Ibu bisa mendownloadnya ya, klik download di sini, lalu Bapak Ibu bisa play secara offline. Nah, jadi Bapak Ibu yang mungkin sekolahnya akses jaringan susah bisa menggunakan metode ini. Nah, kalau mungkin sekolahnya yang jaringannya bagus, bisa share linknya seperti ini langsung. Ini di copy, kemudian dibagikan langsung seperti ini ya. Nah, kita bagikan seperti itu ya. Nah, ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu salah satu cara yang bisa kita gunakan atau kita lakukan untuk membagikan konten-konten yang ada di portal Rumah Belajar ini ya. Nah, untuk konten video, nah yang berikut Bapak Ibu,
kita selain bisa menggunakan, kita juga bisa menjadi kontributor Bapak Ibu. Apa itu kontributor? Jadi kita bisa juga turut berbagi, meng-share-kan atau mengirim atau mengunggah file yang kita buat, ya. Nah, kemudian untuk menjadi kontributor ini juga tidak semudah dalam arti kita tinggal buat, kita upload. Jadi kontennya itu kuncinya adalah konten-konten yang orisinil Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu menggunakan gambar atau video orang lain, Bapak Ibu juga harus mencantumkan sumbernya. Tapi pada dasarnya Bapak Ibu, untuk membuat konten atau kontributor di portal Rumah Belajar ini, saya sarankan kita harus bisa membuat konten yang orisinil Bapak Ibu ya. Itu. Dan yang berikut Bapak Ibu, untuk menjadi kontributor ini Bapak Ibu juga harus masuk di portal sumber belajar di sini tadi. Nah, ketika diklik pojok kiri sini ya, garis 3 ini, kita pilih pedoman unggah konten. Nah, pada pedoman unggah konten ini nanti Bapak Ibu bisa baca cara unggah konten dan syarat ketentuan. Nah, yang perlu kami sampaikan syarat dan ketentuan ini. Nah, di sini Bapak Ibu harus cermati baik-baik kebijakan konten Rumah Belajar. Jadi kontennya tentu tidak boleh plagiarisme seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kontennya juga harus relevan, tidak spam. Kemudian kontennya tidak pantas, konten yang tidak pantas dan menyinggung itu tidak boleh ya, tidak mengizinkan, ini jelas Bapak Ibu ya. Dan privasi, jadi privasi akan terjaga. Jadi kalau ada orang yang mungkin mau ditampilkan di konten portal Rumah Belajar tapi orangnya tidak mau, pasti akan aman, terlindungi. Kemudian eksploitasi anak juga tidak diperkenankan, konten terlarang apalagi, dan sumber belajarnya ini adalah sumber belajar terbuka. Artinya bisa diakses siapa saja, kapan saja, dan di mana saja Bapak Ibu. Itu untuk sumber belajar terbuka ya. Itu terkait dengan yang namanya syarat dan ketentuan. Syarat ketentuan untuk unggah konten. Nah, Bapak Ibu sekalian, cara mengunggahnya Bapak Ibu juga bisa klik di panduan unggah konten. Nanti di sini akan ada caranya, tutorial. Bapak Ibu nanti tinggal ikuti pelan tahap demi tahap ya, mulai dari pengertian konten ya, kemudian persyaratan konten seperti tadi persyaratan. Kemudian metadata yang akan diunggah, datanya apa, alurnya. Nah, ini alurnya yang penting harus Bapak Ibu pelajari ya. Itu berkaitan dengan cara kita menjadi seorang kontributor pada portal Rumah Belajar Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pada konten menjadi kontributor ini kita juga harus tahu alur atau kurasi ya. Alur atau kurasi dalam kita membuat konten apa ya? Membuat konten atau kita harus melewati beberapa tahapan ya, beberapa jalur ya, beberapa jalan ya. Di sini saya akan tampilkan sebentar. Ya, ini dia. Nah, Bapak Ibu, ketika ingin menampilkan sebuah apa atau mengunggah konten, Bapak Ibu harus tahu alur kurasi. Kurasi itu seperti filter Bapak Ibu ya. Jadi alurnya mulai dari kita unggah konten, nanti setelah kita unggah konten akan ada identifikasi atau klasifikasi konten ya, dan pratinjau atau rekomendasi. Ya, pratinjau ini dikaji oleh para pemateri atau pengkaji media, oleh ahli tentunya ya. Kemudian publikasi jika kontennya memenuhi syarat Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu untuk alur kurasinya. Jadi Bapak Ibu harus tahu nih untuk sebagai bagian dari kontributor atau kreator di portal Rumah Belajar ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikut, nah cara menjadi kontributor ini ya, harapannya kita juga sebagai pendidik, sebagai salah satu bagian dari alat atau keluarga besar ya, keluarga besar edukasi pendidikan di Indonesia, sudah sewajarnya kita harus mendukung program-program pemerintah, dalam hal ini adalah portal pembelajaran. Jadi dengan kita mendukung, mensupport portal pembelajaran ini, tentu portal Rumah Belajar ini akan semakin besar dan semakin memberikan dampak yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu berkaitan dengan konten atau portal Rumah Belajar. Semoga yang saya sampaikan pada
hari ini ya berkaitan dengan portal Rumah Belajar ini dapat memberikan referensi baru atau pengalaman baru, wawasan baru tentang portal Rumah Belajar. Nah, yang berikut Bapak Ibu mungkin kesulitan atau masih bingung caranya, bisa menghubungi kami untuk teknisnya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan portal Rumah Belajar ya. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat ya, khususnya sesuai dengan kenapa saya hadir di sini, karena saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu semuanya, saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa pemerintah memiliki portal resmi belajar, yaitu portal Rumah Belajar yang bisa kita gunakan untuk mensupport atau mendukung pembelajaran untuk teman-teman guru, anak-anak, dan bahkan orang tua dalam memfasilitasi atau membantu anak-anak dalam belajar. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, dan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang.